teknik ketika mereka tampil sendiri itu kan nggak mau, takut lah, malu. Kita tampil bareng-bareng dulu. Oh gitu. Ya berlima, bersepuluh. Bareng-bareng takut gitu. Kadang nyanyi aja. Nyanyi aja kadang-kadang mau sekelas. Oh. Kalau sendirian nggak bisa. Tapi kalau di kamar mandi kenceng nyanyinya. Mereka lebih sulit bermain teater karena mereka merasa bahwa ini ada banyak tantangan, prosesnya panjang dan waktunya juga panjang. Ini yang membuat mereka bersemangat gitu. Selamat bertemu kembali teman-teman. Salam budaya. Kita ketemu di Berita Teater lagi di episode yang ke-100 sekian lah. Ini sudah cukup lama episodenya. Dan maaf, saya menjadi host baru karena host yang dua gak ada. Mas Dinu ada acara diundang presiden, terus Mas Gundi juga diundang kementerian. Jadi dua orang ini gak bisa, sehingga akhirnya diganti oleh saya yang tidak diundang siapa-siapa. Kali ini kita akan ngobrol tentang seputar teater dan film atau acting untuk teater dan film bersama Pak Tatang. Ini dari guru dari SMK 13 Jakarta. Dan Pak Iwan, ini dari SMK mana Pak? SMK Taruna Sakti Purwakarta, Jawa Barat. Wow, SMK Taruna Sakti Purwakarta, Jawa Barat. Mantap. Iya. Boleh Pak cerita pengalaman mengajar selama ini di sekolah? Iya. Mengajar teater sebelumnya itu bukan di jurusan teater ini Pak. Mengajar teater tapi seni budaya. Nah, seni budaya itu kan disarankan minimal 2 toh. Saya terapkan teater dan seni rupa. Cuman ketika mengajar teater di bukan jurusan teater itu, waduh, apa ya, ngebatin gitu Pak. Ngebatin gimana itu Pak? Iya, kalau anak-anak kita ajarin teater macet, kagak jalan. Aduh Pak, saya malu Pak, mau berekspresi Pak, saya malu Pak. Lah kamu malu-maluin kalau nggak tampil. Malu-maluin kalau nggak tampil ya? Kalau nggak tampil malu-maluin. Ya. Masa muridnya Pak Tatang malu-maluin. Iya. Ayo tampil. Pak gimana Pak? Udah sebisa kamu. Hari kita pancing-pancing ternyata sebenarnya bisa mereka itu. Cuman ya karena apa mungkin tidak terbiasa ya. Jadi mereka itu ya biasalah kalau anak-anak itu kalau suruh tampil dorong dulu. Kamu dulu. Saling apa namanya? Iya. Tapi kita biasa coba kasih sampel-sampel yang ringan-ringan. Ya, sampel-sampel yang ringan. Kerupuk gitu ya? Iya, kerupuk, tempe lah gitu. Iya. Kerupuk ya, ini yang ringan betul. Ya ringan kerupuk itu. Kalau yang berat besi toh. Besi. Oke, lanjut. Iya. Nah, ya lama-lama mereka sih mencoba lama-lama sebenarnya bisa. Jadi kita biasanya guru itu coba pancing-pancing dulu lah gitu. Kemudian ada lagi biasanya kita punya teknik ketika mereka tampil sendiri itu kan nggak mau, takut lah, malu. Kita tampil bareng-bareng dulu. Oh gitu. Ya berlima, bersepuluh. Bareng-bareng takut gitu. Kadang nyanyi aja. Nyanyi aja kadang-kadang mau sekelas. Oh. Kalau sendirian nggak bisa. Tapi kalau di kamar mandi kenceng nyanyinya. Tapi terus tampil depan nggak mau, malu. Tapi ya itu tadi kita punya apa cara. Ayo bareng-bareng dulu. Nah, lama-lama kita coba, yuk bertiga, berdua, lama-lama satu itu berani. Nah gitu. itu untuk teater. Jadi ya. bareng dulu ya, Bareng dulu, terus kita kerjakan kemudian bareng-bareng. Lama-lama kita coba berdua, lama-lama sendiri, lama-lama dikurangi. ternyata bisa. Akhirnya lama-lama nggak tampil karena dikurangi tuh. Ya itu. Lama-lama habis. Habis ya. Dan Oke, kalau Pak Iwan gimana pengalamannya Pak? Iya. Ajar teater itu. Sebetulnya ini permintaan anak-anak. Jadi teater ini mereka anggap bahwa itulah cara untuk menjadi pemeran yang total. Karena mereka menganggap bahwa kalau sekedar untuk televisi atau katakan untuk media yang berbeda, mereka sudah mengetahui sebetulnya bahwa pemeranan
diatur, artinya ada yang mengatur. Tapi ketika mereka berlatih teater, justru mereka merasa bahwa inilah obat formula untuk menjadi pemain yang handal. Nah, pada saat mereka mendapatkan peran-peran kecil untuk di media televisi, itu buat mereka sebetulnya ya hal yang tidak sulit. Justru mereka lebih sulit bermain teater karena mereka merasa bahwa ini ada banyak tantangan, prosesnya panjang dan waktunya juga panjang. Ini yang membuat mereka bersemangat gitu. Teater memberikan kontribusi kepada dirinya, baik kepada pemeranannya dan biasanya pola pikir. Pola pikir. Pada saat mereka berlatih teater, justru mereka lebih dewasa, lebih berpikir panjang. Dan mereka tidak salah-salah. Berdewasa secara psikologi ya? Betul, bukan kemudian terus jigoten gitu kan? Bukan. Bukan. Nah, menarik memang belajar teater. Dan itu mereka tidak mau kalau hanya sejam 2 jam. Dan pada saat latihan Sabtu mereka menginginkan tambahan pada hari Minggunya, Pak. Dan ini menjadi satu penyemangat buat pemberi materi, artinya pengajar, kira-kira gitu. Oke, teman-teman, Pak Tatang dan Pak Iwan ini keduanya lulusan jurusan teater ya. Tapi juga berpengalaman di bidang film, tapi bukan film negatif. Jadi film yang sudah di off drug. Jadi itu dulu. Ada pengalaman juga di bidang film. Pak Tatang juga pernah main film ya, Pak ya. Nah, jadi tapi Pak Tatang kemudian mengajar di sekolah teater. Tadi sebelumnya di seni budaya. Kalau memang Pak Iwan ini ngajarnya di film, jadi jurusan film, produksi film, program televisi. Ya, gitu. Nah, kira-kira ini Pak Tatang dari tadi ngajarin teater seni budaya, lalu sekarang ngajarin teater yang di panggung itu, dan kemudian di film itu bedanya apa, Pak? Kalau untuk ngajar itu sebenarnya yang paling menarik buat saya itu ketika mereka itu termotivasi pengen jadi pemain film gitu ya. Gitu. Pak, saya pengen main film, Pak. Bisa nggak sih, Pak? Tapi muka saya jelek lah. Film horor. Film horor. Iya. Nah, saya kadang-kadang nyeletuk, lah muka kamu nggak bagus pengen main film. Wow. Guyon ya? Ya guyonnya. Guyon, Tapi betul. saya suka mengarahkan begini. Sebenarnya setiap orang itu punya karakter. Jadi karakternya itu tidak hanya ganteng dan cantik saja. Mungkin Bapak tahu nih, produser itu di Indonesia itu memang 80 atau 90% itu menyarinya yang ganteng dan cantik. Tapi di antara itu ya 10% atau 20% itu nyari yang tidak ganteng dan cantik, tapi punya kemampuan berakting. Okay. Nah, berarti kamu punya kesempatan di situ. Nah, contoh lihat Omas ya kan. Yeah. Oh iya Pak ya, tukul Pak ya. Iya itu. Saya bilang. Ya. Akhirnya kan termotivasi itu. Akhirnya kan, ayo Pak belajar. Ya kita ajarin yang ringan-ringan lah gitu. Dari dialog-dialog pendek, dari ekspresi. Lama-lama mereka itu tertarik. Pak ternyata enak Pak acting Pak. Besok lagi. Jadi ya karena termotivasi tadi tuh pengen main film gitu. Walaupun ya sebenarnya nanti nggak tahu lah dia itu ada kesempatannya kapan, laku nggak dipasarkan atau gimana. Yang penting dia termotivasi dulu. Oh, yang motivasi gitu. dulu ya. Motivasi dulu. Nah kemudian saya kasih gambaran-gambaran media yang paling gampang sekarang kan banyak YouTube tuh. Nah untuk pengalaman kalian bikin film pendek. Karena banyak produser yang nyari pemain tuh dari YouTube, ya kan. Penceramah itu yang siapa? Maulana atau siapa tuh? Yeah. Itu kan dapat dari YouTube. Oh iya ya Pak. Jadi kalau saya sering main YouTube bisa di ini ya Pak dipanggil untuk main film bisa. Cuma dipanggil aja. Akhirnya semangat Dipanggil belajar terus. Ya. Dipanggil nolak apa enggak itu kan? Semangat Dipanggil ya. Dipanggil dan main ya. Iya dipanggil dan main gitu. Kira-kira kayak gitu. Tapi ketika di jurusan teater gitu ya,
Sebenarnya ada tuh kurikulumnya itu di ini visi misinya itu saya baca juga sebenarnya. Jadi acting, teater dan film sebenarnya. Dua itu Tapi ya? iya dua itu sebenarnya. Tapi karena mungkin kawan-kawan yang ada kemarin tuh memang dari teater semua ya. Jadi teater aja yang ngajarin. Nah saya pernah masuk tuh ngajarin dua. Jadi acting natural, acting kamera dengan acting panggung. Ya. Jadi mereka itu minimal bisa membedakan lah acting panggung itu kayak gimana, vokalnya kayak gimana. Ketika vokalnya keras, acting filmnya outsource, jangan. Jadi kamu harus natural, latih natural. Karena saya pernah mengalami, pernah syuting pertama kali itu yang dikritik, Pak, jangan bermain teater Pak. Jadi saya belajar natural itu, belajar juga di film ternyata. Jadi untuk menyesuaikan dari panggung ke acting natural itu saya butuh belajar itu berulang-ulang, bahkan sering dikritik dan krunya juga sering kritik anak-anak IKJ itu. Anak IKJ kalau ngomong dong, aku adalah nggak begitu Pak. Akhirnya saya belajar tuh natural, belajar natural lama. Nah lama-lama terbiasa. Oh acting film kayak gini. Yang paling enak kan sebenarnya nggak berat ngapalin naskah itu, karena cut kan. Ada pengalaman saya pernah main itu menggantikan orang, di calling orang nggak datang. Saat itu saya itu sebenarnya bawa anak-anak itu syuting. Saya dulu punya agensi talent management, ada pemain yang di manajemen, ada yang anak-anak figuran. Nah kebetulan saya suruh main, harus pemain itu kata manajer yang ngurusin anak-anak itu Pak Tatang bisa nggak main ya gurunya anak-anak dia pasti bisa lah, aman dialog kan pertanyaan kan aman dialog kalau di film. Betul Saya belum baca dialog itu saya langsung di apa ya, kalau callingan dialog kan biasanya memang perlakuannya hampir sama dengan artis ya, di make upin, di rambut dirapin segala macem. Jadi saya minta bacain aja astradanya. Bacain dialog saya didandanin, dirias segala macam. Saya dengerin aja. Oke Pak, siap Pak, siap. Kagak baca lagi. Saya dengerin dialog dia aja. Alhamdulillah aman. Jadi modalnya improvisasi sebenarnya. Pahami ceritanya doang. Main aman. Satu jadi ini sama Riko Tampati tuh, dia kan cerita di penjara, saya jadi kepala penjaranya. Wow, besar ya. Cuma 2 scene sih sebenarnya. Sipir ya. Figuran dialog. Kan figuran ya. Iya, figuran kan ada non dialog kan dialog. Kalau ini yang ada dialognya. Iya, ada dialognya. Kalau yang nggak dialog kan lewat doang. Lagi makan gitu kan. Artisnya sebelahnya. Nah, itu dialog. Ya. Honornya pun beda kan dialog dengan yang dialog. Kira-kira itu. Kalau Pak Iwan, ya bedanya pengalaman di teater dan teater itu memang memerlukan proses yang panjang. Ada sesuatu yang menarik ketika pertama kali itu bermain dan diajak oleh Pak Yusioming almarhum. Saya masih ingat waktu itu pada saat saya kuliah. Kebetulan saya kan orang Sunda. Nah, Pak Yusioming memanggil saya, Dek sini katanya gitu. Iya Pak, mohon maaf saya mau ke Pak Yoyo katanya. Oh, mangga Pak, saya antar Pak. Nah, selesai itu saya dipanggil lagi. Dek sini katanya. Saya kebetulan ada garapan berlatar belakang Dokter Sartika itu Sunda katanya. Bagaimana kalau ikut main? Maksud Bapak saya ikut casting atau bagaimana? Enggak, langsung saja nanti temui ya. Saya kaget. Semester 1 waktu itu saya masih mengolah diri untuk bermain teater, tiba-tiba harus bermain seni peran yang berbeda. Nah, tapi ketika di lokasi itu justru saya malah enjoy, enak. Dan malah kecanduan. Rupanya bermain untuk layar kaca justru sebetulnya ada sesuatu yang menyenangkan. Karena tadi itu selesai cut to cut 4 scene, 6 scene selesai, enaknya ya langsung kita menerima honor saat itu. Nah, itu ya enaknya. Iya, betul.
Nah, Kalau teater menerima kritik. iya Oh, ya, gitu ya? belum tentu memang diterima oleh penonton, tapi teater memberikan satu kontribusi kreatif, satu kontribusi kehati-hatian, ketelitian. Lalu teater memberikan kontribusi imajinasi seorang pemain. Nah, ini ketika diberikan tugas untuk layar lebar yang cut to cut, justru kita dampaknya mudah dilakukan, dan itu sudah bisa dihafal dalam waktu yang singkat. Nah, di teater itu berkali-kali kita belajar menghafal. Pada saat untuk media televisi, justru dampak dari tadi itu memberikan kontribusi di sini, lebih mudah kita menghafal dan masuk ke dalam ranah pemain. Itu yang menguntungkan gitu. Nah, saya terapkan juga di sekolah bahwa lebih baik kita berlatih teater yang dampaknya kepada kalian semua yang memang mau menjadi pemain di luar seni peran atau katakan mau membuat film pendek, itu akan lebih mudah dilakukan. Jadi menurut saya di sini tidak ada yang enak antara peran untuk seni panggung dan untuk media televisi. Kedua-duanya tidak seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Jadi teater, film adalah hal yang sama-sama memang enak untuk dieksplorasi untuk jadi pemain.